Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10. Yang pertama, saya Asisa Suryani Putri akan membawakan tentang persamaan diopantin. Nah, adapun pokok materi yang akan kita kaji yakni masalah ternak Archimedes, masalah awal matematika di India, kemudian masalah 100 unggas Cina. Nah, yang pertama, masalah ternak Archimedes. Diopantus bukanlah orang pertama yang mengusulkan atau menyelesaikan masalah-masalah tak tentu tingkat kedua. Masalah ternak yang terkenal ini memiliki kesulitan, yaitu jumlah yang terlalu besar. Ini muncul dalam sebuah memorandum yang sesuai dengan judulnya. Archimedes mengirim ke Eratosthenes dengan instruksi bahwa diselesaikan oleh orang-orang Alexandria yang menyibukkan diri dengan masalah-masalah seperti itu. Inti masalahnya adalah menghitung jumlah lembu matahari yang pernah merumput di pulau Trinacia atau Sisilia. Nah, masalah ternak membutuhkan sapi jantan dan jumlah sapi masing-masing dari 4 warna. Bagian pertama dari soal menghubungkan hal-hal yang tidak diketahui dengan 7 persamaan linear sederhana. Nah, untuk menambah kompleksitas masalah, bagian kedua memberikan yang tidak diketahui ke kondisi tambahan dengan bahwa jumlah pasangan tertentu harus kuadrat sempurna, sedangkan jumlah pasangan tertentu lainnya harus berupa bilangan segitiga. Nah, spesifiknya, jika W besar W kapital, X kapital, Y kapital, dan Z kapital menandakan banyaknya sapi jantan putih, sapi jantan hitam, sapi jantan belang-belang, dan sapi jantan coklat. Dan untuk W, X, Y, dan Z yang ditulis dalam huruf kecil adalah banyaknya sapi yang bersangkutan. Nah, yang pertama itu jumlah sapi jantan antara lain sebagai berikut. Nah, W atau tadi yang menandakan jumlah sapi jantan putih yakni terdiri dari 1/2 tambah 1/3 yakni 1/2 sapi jantan hitam dan 1/3 sapi jantan coklat. Nah, menghasilkan 5/6 X tambah Z. Nah, selanjutnya yang X. Nah, yang X ini menandakan sebelumnya tadi bahwa jumlah sapi jantan hitam. Nah, terdiri atas 1/4 sapi jantan belang-belang dan 1/5 sapi jantan coklat. Nah, menghasilkan 9/20 Y tambah Z. Nah, selanjutnya Y. Nah, Y ini tadi melambangkan sapi jantan belang-belang. Nah, terdiri atas 1/6 ditambah 1/6 sapi jantan putih ditambah 1/7 sapi jantan coklat, menghasilkan 13/42 W tambah Z. Nah, selanjutnya di antara jumlah sapi yang bersangkutan, yaitu yang pertama 1/3 tambah 1/4 kawanan hitam, dituliskan dalam 7/12 X tambah X kecil. Nah, kemudian X kecil ini beri 1/4 tambah 1/5 kawanan belang-belang, yakni menghasilkan 9/20 Y kapital ditambah Y kecil. Kemudian Y kecil ini yaitu 1/5 ditambah 1/6 kawanan coklat, yakni 11/30 Z tambah Z. Nah, kemudian Z ini yaitu 1/6 ditambah 1/7 kawanan putih yang menghasilkan 13/42 W kapital ditambah W kecil. Nah, W ditambah X ini adalah bilangan kuadrat yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang pasangan tadi yang harus menghasilkan bilangan kuadrat. Nah, Y tambah Z adalah bilangan segitiga. Saat ditambahkan menjadi satu persamaan, masalahnya melibatkan penyelesaian persamaan yakni X kuadrat kurang 4.729.494 Y kuadrat sama dengan 1. Nah,
permasalahan ini mengarah pada apa yang disebut dengan sebagai persamaan Pell. Nah, kemudian pada tahun 1880, publikasi artikel oleh A. Antor mencapai kemajuan yang serius. Nah, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah ini sulit dipecahkan, sehingga banyak para peneliti yang menyerah. Nah, dengan mengembangkan akar 4.729.494 sebagai pecahan lanjutan, Antor menyimpulkan bahwa jumlah ternak harus 776 titik-titik. Nah, di mana titik-titik ini mewakili 206.542 angka desimal yang tidak diketahui. Nah, kemudian pada tahun 1889, seorang surveyor dan insinyur sipil A. Habel berusaha menentukan angka yang tepat. Nah, diperlukan untuk mengekspresikan hasil dari Antor yang sebelumnya. Nah, Habel menentukan apa yang dia yakini sebagai 32 digit paling kiri dan 12 digit paling kanan. Nah, kemudian solusi langkah pertama dari masalah Archimedes diberikan oleh H.C. Williams, R.A. German, dan C.R. Zarnke pada tahun 1965 dengan menggunakan komputer. Nah, mereka menegaskan bahwa jumlah ternak matahari adalah bilangan bulat besar yang ditulis dalam 206.545 digit, 30 angka pertama dan 12 angka terakhir yang dihitung dengan benar oleh Bell sebelumnya. Nah, mengingat besarnya nilai yang diperlukan untuk memenuhi kondisi masalah ternak dan kesulitan besar yang melekat pada pekerjaan tersebut, hampir tidak mungkin ahli ukur terkenal Syracuse atau ahli matematika Alexandria mendekati solusinya. Nah, mereka mungkin menampilkan persamaan yang terlibat. Nah, kemudian kita masuk di awal matematika di India. Nah, invasi Alexander ke India dan berdirinya kerajaan Yunani di India dan di perbatasannya sangat merangsang komunikasi gagasan antar Asia dan dunia Mediterania. Nah, Mediterania ini mencakup daerah-daerah di benua Afrika, Asia maupun Eropa. Nah, matematika India secara langsung dipengaruhi dan terinspirasi oleh orang-orang Yunani pada tahap awal dan dipengaruhi oleh tradisi Cina di kemudian hari. Nah, jadi awalnya matematika di India ini dikembangkan sebagai hasil dari astronomi dan bukan kebetulan bahwa sebagian besar dari apa yang turun kepada kita saat ini adalah bab-bab dari karya astronomi. Nah, tidak ada teks matematika yang terpisah karena penulis-penulis di India ini tidak memiliki simbolisme aljabar. Mereka mengungkapkan masalah dalam syair dengan berutang. Terkadang hanya akan ada gambar ilustrasi dan komentar penulis, lihatlah. Nah, ahli matematika Hindu Aryabhata yang lahir tahun 476 dan ada juga Brahmagupta yang lahir sekitar tahun 600 dan ada juga Mahavira sekitar tahun 850 dan terakhir ada Bhaskara yang lahir 1114 sampai dan meninggal pada tahun 1185. Nah, dalam periode 400 hingga 1200 orang India ini mengembangkan sistem matematika yang lebih unggul dibandingkan dengan sistem Yunani. Nah, dalam segala bidang kecuali geometri. Nah, di antara mereka yang berkontribusi pada subjek astronom terkenal yaitu Aryabhata menyelidiki penjumlahan di matematika dan geometri. Dalam Aryabhatia, dia menghitung nilai pi sebagai berikut. Nah, tambahkan 4 dengan 100, kalikan dengan 8, kemudian tambahkan dengan 62.000. Hasilnya kira-kira keliling lingkaran dan dengan diameter 20.000. Nah, dengan aturan ini, hubungan keliling dan diameter diberikan. Nah, dapat ditulis dengan notasi modern yang kita tahu saat ini. Ya, pi sama dengan keliling
keliling lingkaran per diameter. Nah, kita masukkan kata-kata sebelumnya, yakni 8 dikali 100 tambah 4, kemudian ditambah dengan 62.000. Kemudian dibagi dengan diameter lingkarannya, yakni 20.000. Nah, menghasilkan 62.832 per 20.000. Nah, menghasilkan 3,1416 yang merupakan nilai dari pi. Nah, selanjutnya Brahmaputra yang hidup lebih dari seabad setelah Aryabhata berdasarkan karyanya sebagian besar pada apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya yang terkenal. Brahmaputra juga memberikan rumus A sama dengan S kurang A S kurang B dikali X kurang C dikali S kurang D untuk luas siklik segi 4 siklik yang sisi-sisinya adalah A, B, C, dan D, dan yang memiliki titik tengah S. Meskipun Brahmaputra dan Aryabhata mengulangi banyak masalah Diopantus, pendekatannya berbeda. Nah, jadi kontribusi paling abadi dari Aryabhata dan Brahmaputra adalah untuk mempelajari persamaan tak tentu yang merupakan subjek favorit dari Diopantus. Nah, meskipun Aryabhata ini tampaknya mengetahui metode untuk menemukan solusi dari persamaan linear Diopantin, yaitu AX tambah BY sama dengan C, Brahmaputra adalah orang yang pertama mendapatkan semua solusi integral yang mungkin. Nah, dalam hal ini ia melampaui Diopantus yang telah puas memberikan satu solusi tertentu dari persamaan tak tentu yang mengarah pada teorema berikut. Nah, persamaan linear Diopantin AX tambah BY sama dengan C memiliki solusi jika dan hanya jika D membagi habis C, di mana D merupakan FPB dari A, B. Jika X0, Y0 adalah solusi tertentu dari persamaan ini, maka solusi lainnya yaitu X sama dengan X0 ditambah B dibagi D dikali T, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D kali T untuk bilangan bulat T. Nah, selanjutnya Bhaskara adalah ahli matematika India terkemuka pada abad ke-12. Karyanya yang paling terkenal adalah Siddhanta Shiromani atau Permata Kepala Sistem Astronomi yang ditulis pada tahun 1150. Isinya dikenal di Eropa Barat melalui terjemahan bahasa Arabnya, yakni pada tahun 1587. Nah, jadi Siddhanta Shiromani ini disusun dalam 4 bagian, di mana 2 bagian pertama yakni Lilivati atau The Beautiful dan Vijayanagara atau root extraction masing-masing berurusan dengan aritmatika dan aljabar. Nah, pada masa Bhaskara, matematika di India telah lama berkembang dari fungsinya yang murni. Nah, dan masalah seringkali diajukan hanya untuk kesenangan. Berikut adalah salah satu masalah khas yang diambil dari Lilavati. Nah, katakanlah dengan cepat, ahli matematika, angka berapa yang jika dikali 221 dan ditambah 65 kemudian dibagi 195 yang hasilnya habis atau tidak menyisakan sisa. Nah, jika dinotasikan sesuai masa kini, sama dengan mencari bilangan bulat X dan Y yang akan memenuhi persamaan linear Diopantin, yang sesuai dengan kalimat sebelumnya, yaitu dinotasikan menjadi 221Y ditambah 65 sama dengan 195X, atau kita bisa rubah menjadi 195X dikurang 221Y sama dengan 65. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan algoritma Euclid ke evaluasi FPB, yakni mencari FPB dari 195 dan 221. Nah, sehingga kita dapatkan yang dapat dilihat pada video. Nah, 220 sama dengan
1 dikali 195 ditambah 26. 195 sama dengan 7 kali 26 tambah 13. Nah, 26 sama dengan 2 dikali 13. Nah, selanjutnya kita dapatkan FPB dari 195 dan 221 itu yakni 13. Nah, karena 13 ini membagi habis 65, maka terdapat solusi. Nah, untuk mendapatkan 13 sebagai kombinasi linear dari 195 dan 221, kita bekerja secara mundur melalui perhitungan sebelumnya. Nah, yang kita peroleh tadi 13 sama dengan 195 dikurang 7 kali 26. Nah, 26-nya ini kita rubah menjadi sesuai dengan perhitungan sebelumnya menjadi 221 dikurang 195. Nah, kita substitusikan menghasilkan 13 sama dengan 195 dikurang 7 kali 221 dikurang 1 dikurang 195. Nah, kemudian 13 sama dengan 95 dikurang 7 dikali 195 ditambah minus 7 dikali 221. Nah, menghasilkan 13 sama dengan 8 kali 195 ditambah minus 7 dikali 221. Nah, saat mengalihkan kombinasi linear tersebut dengan 5, sehingga diperoleh 65 sama dengan 40 dikali 195 ditambah min 35 dikali 221. Nah, sehingga kita peroleh X sama dengan 40 dan Y sama dengan 35. Nah, ini memberikan satu solusi untuk persamaan Diophantine tersebut. Nah, semua solusinya diungkapkan dengan jadi kita mengacu pada teorema yang sebelumnya yang telah saya jelaskan. Nah, menjadi X sama dengan 40 ditambah minus 221 dibagi 13 dikali T sama dengan 40 dikurang 17T. Nah, Y sama dengan 35 dikurang 195 per 13 dikali T sama dengan 35 dikurang 15T. Nah, di mana ini T untuk setiap bilangan bulat. Nah, selanjutnya masalah 100 unggas Cina. Ada bukti kedekatan antara matematika Hindu dan Cina saat ini. Nah, di mana kemampuan aljabar para sarjana Cina terdapat di konten matematika klasik Chang Chiu Chien pada abad ke-6. Nah, seorang kontemporer Aryabhata. Nah, permasalahan yang paling terkenal dalam persamaan tertentu yakni masalah 100 unggas. Nah, masalah ini yang terjadi dalam karya Mahavira dan Bhaskara menyatakan bahwa jika satu ekor ayam jantan bernilai 5 koin, satu ekor ayam betina bernilai 3 koin, dan 3 ekor anak ayam bernilai 1 koin, diperlukan untuk membeli 100 unggas dengan 100 koin. Tentukan jumlah masing-masing ayam jantan, ayam betina, dan anak ayam yang dibeli. Jadi kita akan mencari jumlah ayam jantan, ditambah ayam betina ditambah anak ayam yang menghasilkan 100 tapi menggunakan dibeli dengan 100 koin. Nah, dalam persamaan permasalahan tersebut akan ditulis. Nah, jika X menyatakan jumlah ayam jantan, Y menyatakan jumlah ayam betina, dan Z menyatakan jumlah anak ayam. Jadi 5X ditambah 3Y ditambah 1/3Z sama dengan 100. Nah, ini untuk persamaan 5 koin tadi, 3 koin sama 3 ekor anak ayam yang bernilai 1 koin. Nah, selanjutnya persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 100. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa jumlah dari ayam betina, ayam jantan, dan anak ayam itu harus berjumlah 100. Nah, jelas hanya nilai bilangan bulat non-negatif yang dapat diterima. Mengekspresikan Y dan Z dalam hal X kita dapatkan. Nah, cara memperoleh persamaan di bawah ini, jadi kita untuk Y sama dengan 25 dikurang 7/4 kali X. Nah, kita substitusi persamaan Y tambah X tambah Y tambah Z sama dengan 100 ini menjadi Z sama dengan 100 dikurang X, 100 dikurang Y. Nah, kita substitusi dalam persamaan 5X tambah 3Y ditambah 1/3Z sama dengan 100. Nah, untuk persamaan selanjutnya yakni Z sama dengan 75 ditambah 3/4X
3/4 X itu kita peroleh bahwa dari persamaan kita ganti X tambah Y tambah Z sama dengan 100 ini menjadi Y sama dengan 100 dikurang X dikurang Z. Nah, kita substitusi menjadi 5X tambah 3Y tambah 1/3Z sama dengan 100. Nah, selanjutnya, karena X, Y, dan Z semuanya harus bilangan bulat, ekspresi untuk Y menunjukkan bahwa X harus kelipatan 4, karena solusi umum dari sistem persamaan dapat diekspresikan menggunakan parameter bilangan bulat T sebagai berikut. X sama dengan 4T. Nah, jadi Y-nya itu 25 dikurang 7T, Z-nya itu sama dengan 75 ditambah 3T. Semua solusi harus dalam bilangan bulat positif. Untuk ini, T harus dipilih untuk memenuhi persyaratan berikut. Nah, jadi 4T itu harus lebih besar dari 0. 25 kurang 7T itu harus lebih besar dari 0. 75 ditambah 3T harus lebih besar dari 0. Satu-satunya nilai yang mungkin dari T ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi kumpulan solusi lengkapnya sebagai berikut. Yaitu X-nya 0, Y-nya 25, Z-nya 75. Nah, jika ditambahkan menjadi 100. Selanjutnya untuk T sama dengan 1, X-nya 4, Y-nya 18, dan Z-nya 78. Nah, jika dijumlahkan menghasilkan 100. Nah, selanjutnya untuk T sama dengan 2 menghasilkan X sama dengan 8, Y sama dengan 11, Z sama dengan 81. Nah, jika dijumlahkan menjadi 100. Nah, selanjutnya untuk Z sama dengan 3, yakni menghasilkan X sama dengan 12, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 84. Nah, ini jika dijumlahkan menghasilkan 100. Nah, di mana 3 dari T yang terakhir yaitu T sama dengan 1, 2, 3 telah diberikan atau ditemukan oleh Chang